Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2023 sudah mulai terjadi hari ini. Hari ini pula rekayasa satu arah atau one way arus balik Lebaran diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Setelah itu, rekayasa lawan arah atau kontraflow diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Apakah strategi ini berhasil mengurai kepadatan arus balik? Sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi. Selamat malam Pak Muhadjir, Pak Firman. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Menko dulu. Pak Muhadjir, bagaimana evaluasi arus balik yang terjadi pada arus balik hari ini? Senario sudah dirancang, terutama dari pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kakor Lantas, Pak Firman, bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dan juga kepolisian daerah. Dan hari ini senario itu sudah dilakukan, diterapkan. Dan tadi saya bersama Pak Kakor Lantas memastikan bahwa senario itu sesuai dengan apa yang kita rancang semula, dan ini semua sudah berjalan dengan baik. Ini hari pertama kita mencanangkan arus balik satu jalur dari Kalikangkung dan semuanya berjalan lancar. Hanya memang agak ada sedikit penundaan dari semula jam 14 terpaksa harus ditunda sekitar 45 menit, 5 menit untuk memberikan kesempatan kepada pihak jalur-jalur yang akan dituju harus bersih dulu, dan alhamdulillah semuanya lancar. Oke, sejauh ini masih lancar ya. Pak Firman, apakah penerapan one way kontraflow sejauh ini sampai pukul 18:15 waktu Indonesia Barat dinilai berhasil mengurai kepadatan arus balik? Terima kasih. Sampai hari ini tadi kebetulan kami bersama Pak Menko tadi ada di paling ujung rombongan yang kita kawal dari Kalikangkung. Sampai sejauh ini kami juga melakukan pantauan langsung di lapangan pada jalur sebelah. Ada beberapa yang memang saya katakan tadi sedikit terhambat, namun bukan sesuatu yang prinsip, karena memang itu biasanya mendekati rest area atau karena ada mobil-mobil yang berhenti atau mogok. Untuk mengakomodir adanya bangkitan arus yang kami pantau sejak tadi pagi dari arah Bawen ke arah Kalikangkung, ini juga menjadi salah satu, termasuk aglomerasi yang ada di Semarang, menjadi salah satu parameter untuk kami mengambil keputusan sambil melihat juga masyarakat yang masih cukup deras dari arah barat ke timur untuk memastikan one way ini bisa terselenggara dengan baik, tidak ada hambatan atau gangguan di jalur-jalur arteri maupun exit dan entrance di jalan tol. Sampai hari ini belum kami terima adanya laporan yang mengganggu, tanda kutip, tapi sekali lagi masyarakat bisa menggunakan dua lajur ini, artinya kapasitas kita tambah untuk mengakomodir volume yang mungkin akan naik sampai dengan sore hari ini. Apakah ada titik kemacetan Pak di sepanjang kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek yang harus jadi perhatian ekstra petugas dan pemudik? Tidak ada kalau untuk kemacetan, yang ada itu perlambatan, karena tadi Mbak, ini tadi pas sebelum kita jalan juga mendekat ke waktu mungkin masyarakat akan melaksanakan sholat maghrib di rest area. Tadi ada beberapa kendaraan yang mungkin mogok, pecah ban dan segala macam, jadi mereka memang harus lebih hati-hati. Sejauh ini semuanya bisa kita rasakan dengan baik, tidak ada hambatan-hambatan yang dalam artian tidak sampai roda itu bergetar. Oke, Pak Muhadjir, menurut Anda apa yang menjadi kunci dari cukup lancarnya pemberlakuan rekayasa one way maupun kontraflow yang mulai diberlakukan pada puncak arus balik hari ini? Saya rasa perilaku yang akan memanfaatkan fasilitas kita untuk arus balik ini, untuk balik ke tujuan awal, mulai kedisiplinannya, kemudian juga harus rajin mencari informasi-informasi yang disiarkan balik oleh awak mass media maupun oleh pejabat yang punya otoritas.
dan disiplin, betul-betul mematuhi petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saya kira kalau itu bisa dipatuhi betul, dilakukan betul oleh mereka yang akan mudik, yang akan berarus balik, saya yakin 70% urusan bisa kita selesaikan. Oke, kedisiplinan dari para pemudik ya, itu yang menjadi kuncinya. Nah, Pak Firman, kalau tadi masih ada sedikit hambatan, keterlambatan pemberlakuan one way dan kontraflow karena masih harus ada sosialisasi, apakah tadi juga dirasakan bahwa masih ada pemudik yang belum tahu tentang aturan ini sehingga membutuhkan waktu lebih untuk mensosialisasikan hal ini? Jadi bukan tidak tersosialisasi, tapi kami harus memastikan jalur untuk one way ini karena berlawanan arah itu dipastikan clear. Ya, jadi kami harus pastikan dari mulai Polda Jawa Tengah, tempat kita akan melakukan start, kemudian informasi dari Polda Jawa Barat. Tadi masih ada yang ekornya cukup panjang, belum tersapu bersih untuk keluar jalan tol, karena kita tidak ingin juga masyarakat yang akan menuju timur terkunci di dalam rest area karena kita sudah akan melaksanakan satu arah. Jadi lebih kepada faktor teknis karena ekornya masih ada. Ini tidak terlalu jauh waktunya dengan yang kita rencanakan karena kebetulan yang kami sampaikan tadi tentang bangkitan arus dari Bawen bisa kita monitor untuk bisa segera kita laksanakan pada siang tadi. Oke, jadi lebih kepada faktor teknis ya. Hingga saat ini Pak Firman sudah berapa kendaraan yang tercatat meninggalkan Kali Kangkung dan masuk ke tol Jakarta Cikampek? Ya, nanti mungkin secara detail saya akan koordinasikan waktunya karena jumlahnya nanti kami koordinasi terus dengan teman-teman di Jasa Marga berapa yang akan masuk sore ini, berapa nanti sisanya yang masih mudik. Ini keuntungan yang harus kita terus ikuti untuk memastikan cara-cara bertindak di lapangan. Karena tanpa adanya bantuan alat ini tentunya kita juga akan meraba-raba masih banyak masih atau tidak berapa dan sebagainya. Tapi ini sekali lagi angka persisnya kami akan pastikan nanti lewat teman-teman di Jasa Marga untuk memastikan berapa yang sudah masuk dan berapa yang belum. Oke, untuk hari ini apakah sudah diputuskan Pak sampai pukul berapa one way dan kontraflow diberlakukan? Ya, sesuai dengan SKP bersama ini sampai jam 24. Nah, tapi sekali lagi kita ingin memastikan tentang bangkitan dari arah timur ke barat, sebaliknya juga dari barat ke timur karena dengan hari pertama setelah 2 hari Lebaran ini masih banyak masyarakat kita yang memanfaatkan waktu untuk menuju arah Bandung, arah timur. Makanya kenapa kita masih sampai one way itu di kilometer 72. Nah, nanti kalau sudah padat, itu bisa saja kita geser sampai kilometer 70 di depan kantor Jasa Marga seperti biasa di Cikatama. Oke, baik. Pak Muhadjir, selanjutnya kan Presiden Jokowi sudah mengimbau agar pegawai ASN, TNI Polri sampai ke pegawai swasta kalau bisa baliknya itu tidak berbarengan ya atau mengambil cuti tambahan lagi supaya tidak terjadi penumpukan arus balik. Bagaimana strategi pemerintah untuk memastikan ketentuan itu atau imbauan itu bisa diikuti? Boleh dijawab nanti Pak Muhadjir, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali melanjutkan dialog bersama dengan Menko PMK, Muhadjir Effendi dan Kakor-Lantas Polri, Irjen Firman Santiabudi. Pak Muhadjir, Presiden Jokowi sudah mengimbau agar masyarakat umum, TNI Polri, ASN hingga pegawai swasta diberikan cuti tambahan ya supaya tidak terjadi penumpukan arus balik. Terutama untuk ASN, TNI Polri, bagaimana pemerintah memastikan bahwa imbauan atau ketentuan itu bisa diikuti, Pak? Apa yang disampaikan Bapak Presiden kan himbauan. Yang menjadi patokan itu adalah tingkat urgensi, baik itu seberapa penting dan mendesaknya urusan yang harus dia tangani oleh pihak ASN maupun TNI Polri dan BUMN bahkan juga pekerja swasta. Nah, untuk secara teknis nanti akan diatur oleh Kementerian Teknis. Jadi untuk ASN itu tentu saja di bawah Menpan RB, sedangkan untuk swasta itu nanti di pihak Menaker, sedangkan yang TNI Polri dan BUMN tentu saja menteri-menteri teknis yang menangani. Saya kira himbauan itu perlu diperhatikan oleh semua pihak, tetapi tidak memaksa, namanya himbauan. Dan ini dalam rangka untuk memecah konsentrasi agar arus balik ini tidak terjadi pada satu hari tertentu atau beberapa jam yang tentu saja itu akan sangat-sangat merepotkan, sangat-sangat membuat masalah karena kapasitas dari
jalan kita, baik jalan arteri maupun jalan tol, memang tidak mungkin kalau harus mengakomodasi dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang terjadi penumpukan besar-besaran itu. Saya kira itu. Kemudian yang perlu saya tambahkan bahwa alhamdulillah evaluasi sementara penanganan arus mudik sekarang ini mulai dari H-5 sampai hari H-nya itu angka kecelakaan terjadi penurunan sangat drastis ya. Jadi untuk kecelakaan itu turun 39% dibanding tahun lalu, dari 3.573 sekarang ini 2017 kasus. Kemudian untuk yang meninggal juga turun 72%. Sekarang ini 164 orang dibanding tahun lalu 583 orang. Kemudian yang korban luka juga turun 33% dari tahun lalu 2.990, sekarang 2013. Mudah-mudahan dalam penanganan arus balik ini bisa kita tekan lebih rendah lagi. Ya, oke, baik. Pak Muhadjir, apakah ada insentif khusus yang bisa diberikan kepada pemudik jika mereka memilih untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya di atas tanggal 25 April, Pak? Sudah ada keputusan dari pengelola jalan tol dari Kali Kangkung sampai kilometer 70, ya. Ada semua ruas ya, dari Kali Kangkung sampai kilometer 70 itu nanti akan dapat potongan 20%, terhitung tanggal 27 jam 6 pagi sampai tanggal 29 jam 6 pagi. Itu salah satu insentif yang diberikan kepada mereka yang memutuskan untuk menunda atau mengulur baliknya ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke, baik. Pak Firman, selain rekayasa one way dan kontraflow, apakah aturan ganjil genap dinilai efektif, Pak, mencegah kemacetan arus balik? Iya, itu opsi yang selalu saya dan tim teman-teman di lapangan menjadi satu pilihan. Tapi itu untuk yang terakhir, saya kira, Mbak. Sehingga himbauan kami selalu kepada masyarakat, disesuaikan dari tanggal berangkatnya dengan kendaraannya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Karena suatu ketika kita tidak berharap jalan tol itu kemudian terjadi kepadatan yang luar biasa, itu pasti akan kita berlakukan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang akan masuk ke jalan tol itu sendiri. Nah, jadi kalau masyarakat bisa dengan bijak memilih waktu pulang dengan kendaraan yang dimilikinya, ini akan satu keuntungan buat mereka. Karena pasti akan kita keluarkan yang tidak sesuai dengan kita akan melarang, maksud saya, untuk kita batasi yang sudah masuk ke tol dengan nomor-nomor ganjil atau genapnya sesuai dengan hari yang saat itu terjadi kepadatan. Karena SOP dari kepolisian sudah jelas, ketika tol terjadi beban yang sangat berat, pasti kita akan keluarkan. Ini adalah upaya penyelamatan pengemudi seluruhnya, masyarakat yang ada di jalan tol, sehingga mereka bisa mendapatkan fasilitas layanan jauh lebih baik di jalan arteri, karena di situ dia bisa istirahat, ada rumah sakit, ada rumah makan dan sebagainya. Nah, ini penting buat masyarakat memahami sehingga komunikasi ini tidak salah ketika kami mengambil kebijakan yang dimaksud. Sementara masyarakat tentunya ingin setelah berada di tol, ya sudah di tol tidak mau kemana-mana gitu, tanda kutip. Nah, ini sekali lagi mohon bantuan dari seluruh teman-teman media untuk memastikan masyarakat bisa memahami ini. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa kerjasama antara kita dengan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan operasi pengamanan ini sendiri. Ya, sekali lagi kerjasama ya. Oke, Pak Firman, tadi Pak Muhadjir sudah menyinggung bahwa dari angka kecelakaan itu menurun drastis ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Apa yang bisa dilakukan petugas di lapangan untuk memastikan, menekan angka kecelakaan yang mungkin terjadi pada arus balik kali ini? Ya, yang pertama tentunya kita berharap masyarakat untuk tetap sabar setelah melaksanakan kegiatan bergembira bersama keluarga di tempat tujuan mudik. Sekarang tinggal menahan hawa nafsu ketika pada saat pulang untuk segera tiba di rumah. Kami bisa memahami mungkin lelah, mungkin ingin cepat sampai, tapi itulah tantangan dan tuntutan bagaimana keselamatan berkendara di jalan itu bisa berdampak buat diri sendiri dan orang lain. Disinilah toleransi, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk tetap selalu dijaga selama berada di jalan. Jadi pastikan pada saat pulang nanti keadaan sehat, tidak mengantuk,
ya tidak bermain mungkin dengan headphone dan lain sebagainya, itu penting karena saya yakin dengan kepadatan seperti ini pasti jarak antar kendaraan juga menjadi kunci utama ketika mereka tidak bisa mengendalikan atau terlambat mengambil keputusan, dan disitulah hal yang tidak diinginkan tentunya terjadi. Baik, oke. Terakhir untuk Pak Menko seperti biasa rest area itu menjadi kantong-kantong hambatan ya yang bisa menjadi kepadatan. Nah, perbaikan manajemen rest area apa yang bisa dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan manajemen rest area arus balik ini lebih baik daripada saat arus mudik? Yang sudah kita lakukan, dan kemarin saya sebelum melepas arus balik ini dari Jakarta dengan Pak Kakor Lantas juga ngecek langsung kondisi rest area. Intinya bahwa petugas sudah kita tambah di rest area itu, kemudian mereka juga kita minta untuk mendisiplinkan pengunjung rest area agar mereka bersedia untuk berbagi dengan yang lain, karena itu jangan berlama-lama di rest area. Memang rest area itu artinya tempat istirahat, tapi itu kan kalau dalam keadaan normal. Kalau sekarang ini ya cukuplah sekedarnya, misalnya untuk ke kamar kecil, untuk belanja makanan untuk dimakan di perjalanan dan seterusnya. Tapi jangan sampai kemudian berlama-lama. Kalau manajemen ini ditegakkan, saya yakin arus balik nanti juga akan bisa berjalan paling lebih baik dibanding waktu mudik itu. Dan untuk jangka panjang, memang harus ada kebijakan dari pengelola rest area, misalnya untuk memperluas tempat parkir yang lebih luas, kemudian juga mengundang pelaku-pelaku UMKM di sekitar rest area itu untuk ikut berpartisipasi hingga antrian untuk mengambil makanan dan seterusnya tidak terjadi. Dan ini saya kira akan menjadi bahan masukan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden pada waktu rapat kabinet terbatas nanti dalam rangka evaluasi penanganan mudik tahun 2023. Baik, kalau begitu. Terima kasih Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi dan juga Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.